yang sudah mandi biasanya itu semangat. Kalau kita belum mandi kita lemes karena ngantuk. Kalau ditanya semangat berarti sudah mandi. Yuk kalau gitu sekarang dijawab dengan semangat ya. Oke, selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah. Kak Fajar kemarin waktu sebelum kesini Kak Fajar dengar katanya anak-anak dari Masjid Al-Huda itu anaknya yang perempuan hebat-hebat. Bener apa enggak? Yang laki-laki pinter-pinter. Bener apa enggak? Bener. Kalau begitu tunjukkan kehebatan, tunjukkan kepintaran. Yuk, selamat pagi hebat, apa kabar? Kok nggak dijawab? Yuk, sekali lagi, selamat pagi hebat, apa kabar? Lemes, sudah mandi belum? Kalau sudah mandi jawabnya semangat. Sekali lagi, selamat pagi hebat, apa kabar? Selamat pagi cerdas, apa kabar? Selamat pagi hebat, selamat pagi cerdas, selamat pagi semua, apa kabar? Oke, adik-adik. Iya, tadi Kak Fajar belum ucap salam ya? Udah ucap salam apa belum? Ya Allah, sebagai muslim yang baik, apabila bertemu dengan sesama muslim, maka disunahkan mengucapkan apa? Salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tapi kalau menjawab salam itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Tidak wajib bagi orang yang sedang tidur. Ya, tidak wajib bagi orang yang sedang tidur. Kamu datang ke rumah teman kamu, ketok pintu. Assalamualaikum. Dani. Ternyata Doninya di dalam mendengarkan musik enak sekali. Kira-kira Doni wajib gak menjawab salam? Gak wajib. Apa kamu masuk? Buka pintunya. Doni diseret kakinya. Doni, aku ucap salam. Jawab ya. Boleh kan seperti itu? Nah, boleh. Maka bagi orang yang sedang tidur tidak wajib menjawab salam. Ya, selain orang yang sedang tidur, berarti menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib apa tidak? Tidak wajib bagi orang yang sholat. Yo, sedang sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ada? Sholatnya batal apa enggak? Apalagi waktu tahiyat akhir, imamnya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jawab dari belakang, Waalaikumsalam Pak Imam. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Orang sholat tidak wajib menjawab salam. Enggak. Selain tidur, selain sholat, berarti menjawab salam hukumnya apa? Tidak wajib karena apa? Tidak wajib karena sedang gila. Gila itu orang yang sedang tidak waras, sukanya joget sambil nyanyi. Asal lele, asal lele, pernah nggak lihat yang seperti itu? Ya, orang yang di dalam
sedang gila. Makanya orang gila tidak wajib menjawab salam. Selain orang gila, selain orang yang sedang sholat, selain orang yang sedang tidur, berarti menjawab salam itu hukumnya apa? Kok tidak wajib? Kenapa? Tidak wajib karena sudah meninggal dunia. Iya, kamu lewat kuburan, ya, kamu ucapkan salam, assalamualaikum, ternyata yang di kuburan jawab waalaikumsalam. Kira-kira bagaimana? Takut, padahal yang hanya ditakuti itu hanya satu. Yang perlu ditakuti hanya satu, siapa? Cuma ya kok ngadeki orang mati kok menjawab salam. Maka ketika lewat kuburan, ketika lewat makam, ada tata cara mengucapkan salam. Bagaimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu cara mengucapkan salam waktu lewat kuburan. Oke, adik-adik, kakak sekarang kepingin tanya, di sini adakah sekarang yang sedang sholat? Sekarang sedang sholat ada nggak? Nggak ada. Ada yang sedang gila? Nggak ada. Oh, ini gila malah. Ada yang sedang tidur? Nggak ada. Ada yang sedang meninggal dunia? Berarti semuanya wajib menjawab salam. Kalau semua wajib menjawab salam, maka kakak sekarang akan mengucapkan salam. Dijawab ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kesempatan Kak Fajar hari ini membersamai adik-adik dalam acara kuis kajian unik Islami apa? For kids atau untuk anak. Di sini Kak Fajar senang sekali bertemu muslim-muslim yang ganteng-ganteng, muslimah-muslimah yang cantik-cantik. Tepuk tangan buat kita semua. Adik-adik sudah kenal dengan Kak Fajar belum? Sudah pernah ketemu? Belum. Padahal Kak Fajar sudah terkenal loh. Gak percaya? Kak Fajar ini orangnya tampan, orangnya ganteng, terkenal di mana-mana. Percaya nggak? Kok nggak percaya? Tampan mana Kak Fajar sama Raffi Ahmad? Jawabnya benar. Tampan mana Kak Fajar sama Rafathar? Jawabnya benar dong. Tampan mana Kak Fajar sama siapa ya? Sama Farel Prayoga, ayo. Masuk kalau ganteng ya. Kalau Kak Fajar sama Sapi cakep siapa? Sapi. Ya ampun. Kalau Kak Fajar sama kambing cakep siapa? Astagfirullah, cakep kambing. Terakhir, masa ini kalah cakep? Kalau Kak Fajar sama monyet cakep siapa? Ya Allah, jauh-jauh dari Gresik datang ke sini kalah cakep sama monyet. Adik-adik, tahu nggak? Wajah ganteng, wajah cantik, semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan adalah apa? Soleh apa solihah, takwa apa tidak, berbuat baik apa tidak. Wajahnya ganteng tapi
Kira-kira Allah sayang apa enggak? Enggak. Jadi yang membedakan kita disayang oleh Allah apa tidak adalah dengan perbuatan baik. Mulai sekarang jadi ya aku harus bisa menjadi anak yang lebih baik, gitu ya. Oke, adik-adik, ya, perkenalan sudah, ya, tadi ucap salam sudah. Sekarang Kak Fajar kepingin memperlihatkan sesuatu, mau nggak? Kak Fajar tadi bawa apa ini? Nah, sekarang Kak Fajar minta satu anak yang dulunya paling rapi. Nanti dipanggil. Yang mana ya? Laki apa perempuan enaknya? Yang paling tenang sekali. Tapi bernafas. Jangan sampai nggak bernafas ya. Nanti megap-megap. Ya, sini mas. Oke, sini. Ini ya, yang pakai lengan panjang. Pinjam ini dulu ya. Oke. Namanya siapa? Sebastian. Namanya adalah Mas Bastian. Kelas berapa Mas? Kelas 1. Tepuk tangan buat Mas Bastian. Mas Bastian kita panggil ke sini untuk menemani Kak Fajar. Sekarang Kak Fajar ingin tanya, Mas Bastian, dikasih satu tugas membaca satu doa harian, mau tak kasih hadiah? Doa harian, doa apa saja terserah. Ayo, doa apa? Mau makan, mau minum, mau tidur? Ayo, doa apa? Mau tidur silakan. Yuk, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Ahya. Iya, Audu. Oke, dikasih tepuk tangan buat Mas Bastian, dikasih hadiahnya. Hadiahnya ada di dalam sini, diambil, dibuka, ditarik. Ya, 1, 2, 3, silakan ambil hadiahnya. Ya ampun. Baca mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil hadiahnya. Diambil semua hadiahnya. Oke, ambil semua hadiahnya. Oke, iya. Tepuk tangan buat Mas Bastian. Oke. Mantranya orang Islam yaitu setiap kali mau melakukan sesuatu jangan lupa ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik. Sekarang Kak Fajar pengen nunjukin sesuatu. Kak Fajar punya sesuatu yang ada di sini. Mana tadi? Oke. Apa ini? Kotak. Ini namanya kotak. Kak Fajar punya alat yang ada di sini. Yo, apa ini? Ini namanya kaset. Ini digunakan orang zaman dulu untuk mendengarkan lagu. Kasetnya kita taruh sini. Apa di sini? Mana? Kanan itu berarti di sini. Oke. Sekarang kita tutup, berarti ada di kotak warna merah. Kak Fajar akan menghilangkan dari kotak yang warna merah.
Iya. Nah, iya kan? Hah? Kotak kuning nggak ada. Lo nggak ada. Hah? Dibuka dua-duanya. Ya ampun, pinter kok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dua-duanya. Tutup dulu. Di mana kasetnya tadi ternyata keambil? Masuk ke dalam tas lagi. Kita carilah. Ya kan? Ada kan? Oke. Oke ya, kita tutup. Sudah, kita taruh sini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Adik-adik, ini tadi yang namanya apa? Sulap, bukan sakti, tapi ada yang namanya trik atau ada caranya. Mau belajar? Silakan bisa belajar di YouTube banyak. Di orang-orang yang bisa bermain sulap juga banyak. Oke, baik adik-adik. Sekarang Kak Fajar akan memperkenalkan satu teman kakak. Mau gak dikenalkan? Oke. Baik, teman kakak ini bernama Ciko. Baik, Ciko kita panggil ya. Ciko. Ciko. Loh, kok malah ngajar bintang? Tuh, turun tuh. Ya, kecuali. Oke. Ya, kita gendong Cikonya. Oke, ini namanya siapa? Ciko. Ya, Ciko. Ciko, sekarang disapa teman-temannya yang ada di sini, Ciko. Semuanya disapa. Sekarang. Kok males? Boleh nggak kita males? Nggak boleh ya. Kita harus tetap melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan yang positif atau kegiatan baik agar kita disayang sama siapa? Sama Allah. Disayang sama siapa, Ciko? Pinter, Ciko. Disayang sama Rasulullah. Sekarang disapa teman-teman yang ada di sini, Ciko. Ya. Kok halo bro? Baik gak nyapa kayak gitu? Diulang Ciko, nyapa yang baik. Halo coy. Kok halo coy? Sudah bagus apa belum? Yang bagus itu mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Ciko, ucapkan salam ya. Ucap salam. Ucap salam. Ciko, sekarang ucap salam. Dihitung kakak ya. Satu. Ciko yang itu apa kakak? Kalau dulu Ciko diam dulu ya. Ya. Satu, dua. Ya ampun Ciko. Kan kakak yang hitung. Ciko lupaan. Baik, kakak hitung sampai 3 baru Ciko ucap salam ya. Ya, 1, 2, 3. Salam. Salamnya sudah bener apa masih keliru? Masih keliru Ciko. Ucap salam itu enggak gitu. Gimana caranya? Caranya kayak gini. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kok malah dijawab? Ciko ada sana. Tirukan kakak. Oke, ucapkan gini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ciko ucap salam bukan jawab. Aku tak salah.
Baik, silakan. Ada pesan. Yuk, nggak boleh berjalan ya. Tirukan kakak ya. Baik. Assalamualaikum teman-teman. Ayo. Tidak boleh berjalan ya. Oke. Diletakkan kakak. Oke, kakak ditirukan ya. Oke, ya silakan. Ayo saya. Jangan Ciko. Masih waalaikumsalam. Ciko ucapkan salam juga kakak. Ya ampun, malu-malu ini. Oke, aku dulu kakak. Yo, kalau begitu Ciko, sekarang ucapkan salam dengan baik ya. Yo, tirukan kakak. Assalamualaikum teman-teman. Tirukan ya. Kak, Kenapa? kalau aku pacaran, kira-kira dijawab nggak? Dijawab nanti. Ada yang tadi sudah tahu bahwasanya kalau kita ucap salam itu wajib menjawab. Gitu ya. Oke, kalau gitu kak. Assalamualaikum teman-teman. Tuh kan, anak-anak dari Masjid Al-Huda ini pinter-pinter Ciko. Ada yang ucap salam langsung dijawab. Iya kak, aku jadi malu. Kenapa malu kan sudah pakai baju? Iya sih. Tapi kak, Tapi kenapa? aku nggak pakai celana. Ya ampun, Ciko nggak pakai celana. Nggak apa-apa Ciko, sudah ditutupi dulu. Ciko kan boneka ya. Jadi walaupun nggak pakai celana nggak apa-apa ya. Nggak boleh, besok pakai celana Ciko ya. Oke Ciko, besok kalau datang lagi pakai celana. Pakai celananya siapa kak? Pakai celana kakak nanti. Hah? Kenapa? Kegedean. Gede. Terus pakai celananya siapa? Aku diakin kak. Oh Ciko minta dibuatin. Baik, besok Ciko dibuatin kakak celana ya. Baik, Ciko. Jika di sini kita diminta untuk menghibur adik-adik, berkisah di sini, bercerita mengenai tentang kisah-kisah teladan yang dilewati, yang dilalui oleh Rasulullah atau sahabat-sahabatnya. Jika sudah siap, Aku siap kak. kira-kira Jiko sekarang Jiko mau nggak menghibur adik-adik sebentar? Nanti kerana. Menghibur ini loh, nyanyi bisa nyanyi. Aku bisa kak. Oke, kira-kira nyanyi lagu apa? Aku nyanyi lagu naik kereta api. Naik kereta api. Baik, kita dengarkan sama-sama. 1, 2, 3. Naik kereta api. Tek tek tek. Bunyi hitam di atas kentang. Oh, Ciko. Iya ya apa? Kenapa diturunkan? Lagunya keliru. Kalau naik kereta api itu gimana dari lagunya? Naik kereta api, ku siapa hendakmu ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawan kasai, keretaku tak berhenti lama. Ciko malu-maluin. Dan gini aja, untuk membuktikan Ciko itu pinter, sekarang Ciko baca doa aja. Gimana? Mau Ciko baca doa? Mau, baik Ciko silakan baca doa. Terserah Ciko mau doa apa? Aku mau doa itu kak. Doa mau makan. Oke, silakan. Inilah Ciko yang membacakan doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Itu doa masuk kamar mandi. Itu ya. Apa itu? Ya ampun. Doa mau makan gak gitu. Ulang lagi doa mau makan. Ya, yuk baca. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma. Itu
doa mau makan digantikan yang benar. Gimana kan? Hanya gimana gini? Allahumma barik lana. Oke, silakan. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wakina adzabannar. Amin. Kok pakai amin? Ya aku jiko keliru terus. Jiko malu-malu ide. Emang kenapa kan? Ya karena jiko kurang belajar. Adik-adik, kalau kita kurang belajar, maka gimana? Kalau kita kurang belajar, maka kita sering lupa. Seperti kisah yang akan kakak berikan setelah ini. Sudah siap mendengarkan kisah? Sudah siap? Baik, kalau begitu kisah akan kita mulai. Jika sekarang mau berkisah apa mendengarkan? Aku mau mendengarkan aja. Baik, kalau Ciko mau mendengarkan, sekarang Ciko istirahat dulu ya. Kakak mau berkisah ya. Oke kak. Sekarang Ciko istirahat dulu. Istirahat di sini. Nah, ya. Oke, masuk lagi tidur. Nah. Kenapa? Pelan ya, pelan. Oke, ya. Oke. Nah, Ciko sudah beristirahat. Adik-adik sudah siap mendengarkan kisah? Sudah siap belum? Baik, kisah akan kita mulai. Di sebuah negeri dimulai cerita. Suatu hari Rasulullah sedang berada dengan anak kecil. Anak kecil tersebut dipanggil. Ya Gulam, kemarilah. Anak kecil itu datang. Ya Rasulullah, datang. Ya Gulam, maukah kamu mendengarkan kata-kata bagus dan bijak dari ini? Emang beli kata apa ya Rasul? Anaknya ini masih kecil. Ya, anaknya masih kecil, masih belum lulus SD. Kemungkinan pada saat itu umur 10 tahun. Ya, kemudian beliau bersama Rasulullah dibilangin, kalau kamu mau menjaga ilmunya Allah, maka nanti suatu saat kamu akan dijaga oleh Allah. Perkataan Rasulullah dicatat, dicatat, banyak sekali dia belajar. Siapakah itu? Dia adalah siapa? Abdullah bin. Ayo siapa? Abdullah bin Abbas, atau biasanya dipanggil dengan sebutan Ibnu Abbas. Suatu hari Ibnu Abbas itu pengen tahu Kalau malam Rasulullah sholatnya di mana ya? Akhirnya dia datang. Aku mau pergi deh. Aku mau pergi ke rumah bibiku, istri Rasulullah. Datang teman-teman, aku berangkat dulu ya. Nyampe di rumahnya istrinya Rasulullah, diketok pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok gak ada yang jawab? Assalamualaikum. Alhamdulillah ada yang jawab. Sekali lagi deh. Assalamualaikum. Kok istri Rasulullah jadi kecil-kecil? Ini istrinya Rasulullah bukan? Oh bukan, tak kira istri Rasulullah kok jadi kecil, mengkeret paling. Oke, setelah diketok pintunya dijawab oleh istri Rasulullah.
Waalaikumsalam. Dibuka pintunya. Wah, Oh, Abbas. Silakan masuk Abbas. Ada perlu apa Abbas? begini. Kalau sekarang panggilnya bukan bibi tapi tante. Begini tante, begini bibi. Aku bolehkah malam hari ini aku tidur sini? Mau tidur sini ya? Boleh. Ya, silakan. Ayo masuk sini. Dibuatkan ya, dibuatkan minuman, diberikan makanan sambil menunggu Rasulullah datang. Rasulullah pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabiku sudah datang. Ya Rasul. Cium tangan. Wah, harum tangannya wangi. Kemudian Rasulullah pun masuk ke dalam rumahnya, cuci kaki, kemudian cuci tangan, kemudian Rasulullah tidur. Rasulullah tidur, tapi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas gak tidur adik-adik. Kalau aku tidur, nanti Rasulullah biasanya bangun tengah malam. Aku ketiduran, ketinggalan sholat. Emang. Akhirnya Ibnu Abbas berdiam diri, tengok, diam diri terus. Ternyata ngantuk ya. Terus akhirnya dibuat berpikir. Astagfirullahaladzim. Dibuat pikir terus. Setelah itu tengah malam Rasulullah pun bangun. Ketika Rasulullah bangun, langsung Ibnu Abbas ini lari ke depan, cari air, menyediakan air. Rasulullah bangun, aku mau cari air dulu. Iya, kok beratnya. Ketika Rasulullah datang, langsung Rasulullah mau wudhu. Ternyata Rasulullah kaget. Kok ada air wudhu? Istriku, siapakah yang menyiapkan air wudhu ini? Itu yang menyiapkan Abbas. Abbas ya? Masya Allah, Abbas ini Abbas. Dipanggil Abbas. Ya Rasul. Akhirnya dipeluk Abbas. Alhamdulillah, diusap-usap kepalanya sama Rasulullah. Pas diusap-usap didoakan, semoga nanti engkau diberikan ilmu Allah dan juga diberikan ilmu-ilmu mentafsirkan ilmunya Allah. Setelah itu Rasulullah pun bergegas masuk rumah dan sholat. Ketika Rasulullah mau sholat, Abbas berdiri di belakangnya Rasulullah. Ditarik, Abbas ini Mas. Kok digeret? Sini Abbas, belakangmu sedikit. Aku nggak mau ya Rasul. Kenapa nggak mau? Hamba tidak pantas berada bersandingan dengan Rasulullah yang selalu dapat wahyu dari Allah. Sedangkan hamba masih anak kecil. Begitu mulia sikap Abbas, ya begitu tawadhunya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun tidak marah, tapi tersenyum. Abbas, dipeluk lagi. Aku yakin engkau suatu saat menjadi orang yang mulia yang dapat mentafsirkan ilmu-ilmunya Allah. Ditaruhlah Abbas berada satu langkah di belakang Rasulullah, ya menjadi makmum. Kemudian sholat Allahu Akbar, sholat maghrib sampai selesai dari tiba-tiba beberapa tahun kemudian ternyata Rasulullah diambil oleh Allah. Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah wafat. Abbas pun sedih. Rasulullah meninggal dunia. Sekarang nggak ada penasehat itu lagi. Gimana ya? Siapa yang memberikan aku ilmu? Nangis.
Abi Thalib. Ada juga sahabat-sahabat seusianya yang begitu banyak, sahabat-sahabat Ansor. Ibnu Abbas berusia 13 tahun, ngajak temannya, ayo ikut aku. Ikut kemana, Bas? Ayo ikut ke sana mencari ilmunya Rasulullah. Aku nggak mau. Aku mau main bambu. Bukan Doraemon. Ini contoh ya, contoh. Diajak mencari ilmunya Allah tapi tidak mau. Ya, diajak mencari ilmunya Allah dan mau. Mendatangi ada lagi yang mendampingi. Bos, kenapa kita harus pergi ke sana? Emang kamu mau jadi apa mendatangi mereka? Kita kan masih kecil, sedangkan mereka sudah besar. Nanti kita nggak dianggap. Gak apa-apa. Aku sih coba dulu aku mendatangi mereka. Akhirnya Abbas berjalan sendiri mencari. Kalau Abbas punya permasalahan, tanya sama sahabat-sahabat Rasulullah, minimal 30 sahabat. Diketuk pintunya, Assalamualaikum. diterima. Diketuk pintu satunya lagi, Assalamualaikum. diterima. Bahkan ada yang diketuk, Assalamualaikum. ternyata alhamdulillah ada yang jawab. Ternyata tidak ada yang jawab di rumah itu. Ternyata orangnya sudah tidur, sedang istirahat. Akhirnya Abbas melepas jubahnya yang satu. Jubahnya digelar. Aku mau istirahat dulu, capek sambil menunggu yang ada di dalam. Abbas pun tiduran. Setelah itu sahabat tersebut membuka pintu rumahnya. Astagfirullahaladzim. Abbas, mengapa kau datang ke sini? Engkau adalah cucu. Engkau adalah keponakan Nabi. Engkau adalah keponakan Rasulullah. Engkau adalah anaknya. Siapa? Abu? Siapa? Abdul Thalib. Mengapa kau datang ke sini? Seharusnya aku yang datang ke rumahmu, Abbas. Enggak, Paman. Biarlah, saya kan sedang mencari ilmu, jadi saya datang. Tapi kenapa kau gak bangunin aku? Kan Paman sedang tidur, kasihan. Kalau saya ganggu, nanti gak enak. Ganggu istirahatnya Paman. Abbas sopan sekali. Mau mencari ilmu, menunggu adik-adik. Gurunya sedang tidur, ditunggu sampai bangun. Itu adalah salah satu adab orang mencari ilmu. Abbas mendatangi satu persatu. Kalau ada satu permasalahan, Abbas berjalan ke sana kemari mencari 30 sahabat Rasulullah. Karena Abbas ketika ditinggal Rasulullah masih usia berapa? 13 tahun. Akhirnya Abbas jalan lagi ke sana kemari sampai Ibnu Abbas menjadi dewasa. Di usianya yang muda terjadi pergantian pemimpin setelah siapa? Abu Bakar digantikan oleh siapa? Abu Bakar digantikan siapa, adik? Kok gak ada yang tahu, ya ampun? Digantikan siapa? Umar. Digantikan Khalifah Umar, digantikan lagi Khalifah Utsman. Ibnu Abbas selalu diundang untuk menyelesaikan permasalahan. Ibnu Abbas menjadi orang yang muda, J6, masih muda usia beliau, usia masih 20-an tahun, tapi menjadi penasehat raja. Penasehatnya Khalifah, ya, menjadi penasihat. Inilah orang yang suka mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan
mulia. Karena orang yang suka mencari ilmu akan menambah wawasan. Kita yang sebetulnya belum tahu menjadi tahu. Maka dari itu kita yang ada di sini harus sering-sering apa? Membaca. Harus sering-sering bertanya. Suatu hari Ibnu Abbas ditanya sama orang-orang sahabat-sahabat yang seusia dengan Ibnu Abbas. Yang tanya agak tua. Abbas, kamu itu kok pintar sekali ya? Emangnya bagaimana caranya kamu bisa pintar? Ibnu Abbas menjawab, karena sudah dewasa, Ibnu Abbas menjawab dengan pelan. Saya selama ini menggunakan mulut saya untuk bertanya terhadap yang tidak saya tahu. Terus menggunakan hati dan pikiran untuk berpikir mendalami ilmunya Allah. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Oke, adik-adik, kakak sekarang ingin tanya, tadi Ibnu Abbas ini orangnya suka belajar apa males? Suka belajar. Orang yang suka belajar nanti derajatnya akan diangkat apa diturunkan? Diangkat. Siapa yang suka belajar? Siapa yang suka membaca? Siapa yang suka main handphone? Main handphone. Mainan handphone boleh, asalkan tahu waktu. Masa waktunya sholat Allahu Akbar masih main setan. Ada, ayo itu waktunya sholat setan. Ini lo nanti mama ada nggak yang seperti itu? Nah, kira-kira itu temannya siapa? Disukai setan apa disukai Allah? Kalau disukai setan berarti masuk mana? Siapa yang ingin masuk neraka? Oke, karena berarti masuk neraka, kakak doakan semua nanti yang ada di sini masuk surga dan bertemu dengan Allah beserta Rasulullah. Amin Allahumma. Semoga yang ada di sini nanti menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Semoga yang ada di sini nanti semuanya bisa pergi umroh, bisa pergi haji, bisa sama orang tua, bisa sama kakek nenek, bisa sama mbak, bisa sama mbak ini. Makanya konsep. Oke, semoga kita di sini semua nanti menjadi anak-anak yang berbakti kepada agama, kepada orang tua, dan kepada nusa dan bangsa lingkungan sekitar kita. Amin Allahumma. Adik-adik, kemarin malam kakak menyiapkan ya, Kak Fajar menyiapkan sesuatu kemarin malam. Mau nggak? Kemarin malam Kak Fajar menggambar, ya, menggambar sesuatu. Ini hadiah buat adik-adik. Lihat gambarnya ya, bagus gak? Hah? Ini hadiah baik-baik, bagus gak gambarnya? Hah? Ini kok kosong? Ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gambarnya. Bagus gak? Bagus gak? Mau lebih bagus lagi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Mau tahu caranya? Nah, ini tak tunjukkan triknya ya. Ini kalau nggak sekolah, nggak ketemu minggu ini, kemungkinan adik-adik nggak tahu. Karena ini minggu yang sangat penuh berkah, maka kakak kasih tahu. Ini buku gambarnya, buku gambarku khusus, tidak dipakai untuk buku gambar yang lain. Yang pertama dibuka
Ya, yang terakhir dibuka tengah-tengah. Ya, jadi kadang-kadang beli di mana? Alhamdulillah. Mungkin kalau mau beli bisa beli di toko-toko online. Punya toko online? Ada yang namanya Shopee. Nah ini Shopee. Kalau Shopee buat korban. Ada yang namanya sepeda. Hah? Ya, Lazada. Oke, adik-adik. Oke, adik-adik, mungkin hari ini dari kakak cukup sekian. Kalau ada kesalahan kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga kita semua nanti tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berada di jalannya. Seperti halnya kita meminta kepada Allah satu hari satu malam minimal 17 kali kita baca iya karena berdua iya karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dilanjutkan ihdinas siratal, apa artinya? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari kita baca itu 17 kali. Semoga kita tetap di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dari Kak Fajar cukup sekian dan kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang sangat meriah untuk Kak Fajar. Gimana tadi ceritanya Kak Fajar?